Ya, soal acara ini, Bang. oke. Oke. Ya, yang pertama ibu atau di Indonesia kita sebut puan-puan ya, yang datang dari saya Partai Keadilan Rakyat Malaysia. Mereka meminta waktu kepada saya sebagai Ketua Bidang Luar Negeri dan Hubungan Internasional untuk bisa mengatur waktu pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar. Tapi seperti kita ketahui bahwa Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan permohonan maaf karena beliau baru kembali dari Moskow, Uni Soviet, mendampingi Rusia, mendampingi Bapak Presiden, sehingga kepada saya diminta untuk mewakili untuk dan atas nama Partai Golkar menerima saya Partai Perempuan Partai Rakyat Malaysia bersama-sama dengan perempuan hebat Partai Golkar. Dua isu penting yang dibicarakan adalah terkait dengan masalah anak-anak Indonesia, imigran yang ada di perbatasan, dan yang kedua adalah menyangkut masa depan anak-anak dan perempuan yang kemungkinan besar akan dibicarakan antara kedua partai dan kedua negara terhadap nasib anak-anak dari korban perang hari ini. Itu menjadi isu yang sangat penting dan membutuhkan waktu yang sungguh sangat panjang. Dan yang ketiga adalah dalam waktu yang tidak terlalu lama, DPP Partai Golkar juga akan melakukan kunjungan balasan ke Kuala Lumpur untuk membicarakan dan menyampaikan isu-isu penting dari apa yang tadi dibicarakan. Saya juga tadi menyampaikan kepada perempuan saya Partai Rakyat Malaysia bahwa sesungguhnya hari ini keadilan, sesungguhnya hari ini Partai Golkar adalah satu-satunya utusan partai di seluruh Indonesia yang menghadiri konferensi partai untuk kolonialisme di Aljazair bersama Partai Front Aljazair dan Rusia dan beberapa negara-negara besar di Amerika Serikat, di Rusia dan di dunia. Tapi karena isu perang dan hari ini menjadi sangat mengkhawatirkan, panitia dan komite internasional menunda keberangkatan. Tapi kuasa Tuhan, akhirnya kita bisa bertemu dengan sayap Partai Keadilan Rakyat Malaysia. Begitu, abangku. Bang, terkait perang yang saat ini seperti camuk, Ya. mungkin ada saran dari Partai Golkar bidang luar negeri. Ya, kami telah menyampaikan kepada Ketua Umum Bapak Bahlil karena itu saran Partai Golkar dan telah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang soft diplomacy. Tidak ada di dunia punya strategi seperti itu. Kita tahu tahun 55 Soekarno menggunakan cara untuk konferensi Asia Afrika pada waktu semua orang berpihak punya pilihan kepada blok barat dan timur. Soekarno dengan blok non-blok pada tahun 55. Kekhawatiran yang dipidatokan oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin adalah kekhawatiran luar biasa seperti pada tahun 62. Kita tahu bagaimana Uni Soviet dan Amerika. Itu sebabnya langkah-langkah yang dilakukan dari usulan Partai Golkar dan menjadi pikiran-pikiran brilian cemerlang dari Bapak Presiden Prabowo adalah melakukan soft diplomacy, menyelesaikan perkara ini dengan satu dialog, satu diplomasi tanpa senjata, tanpa nuklir. Karena kekhawatiran Indonesia dan Presiden Prabowo adalah sehebat apapun kecanggihan yang dilakukan, tapi dampak itu juga akan sampai kepada Indonesia. Itu sebabnya Indonesia dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan Indonesia punya nama besar dalam berbagai event internasional dari tahun 55, 62 sampai dengan hari ini, mulai dari Ali Alatas, Hasan Wirayuda sampai dengan sekarang kita punya Menteri Luar Negeri hari ini dan Presiden Prabowo. Tidak ada lain kecuali adalah diplomasi, sehingga Departemen Luar Negeri menggunakan istilahnya dengan soft diplomacy.
diplomasi yang dilakukan dengan hati nurani yang itu bisa dilakukan hanya oleh sebuah negara yang namanya Indonesia. Bang, ada rencana juga kan Indonesia akan menampung sementara korban anak dan perempuan ini dari Palestina, ini gimana Bang? Sampai dengan hari ini kami di Departemen Hubungan Luar Negeri juga mendapatkan informasi tidak ada spesifik yang dibicarakan itu. Tentu saja ini menjadi urusan pemerintah dan negara, dan bagi Partai Golkar yang punya parlemen, ya, member of parliament ada di Komisi 1, tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan mendatangkan kebaikan bagi langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh Presiden dan pemerintah, pasti Partai Golkar akan memberikan sokongan utama. Bang, melihat konflik antara Iran dan Israel, khawatir tokoh-tokoh mengkhawatirkan Amerika mengakhiri. Iya, tidak mustahil. Tidak mustahil itu bisa terjadi. Kita tahu sekarang Selat Hormuz sudah ditutup. Amerika sudah ikut serta. Kalau dalam 1 minggu atau 10 hari ini tidak bisa ada duduk kemudian berunding, maka yang paling pertama melonjaknya harga oil itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Tidak saja bagi kita di Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia. Kalau Rusia kemudian negara-negara yang memberikan sokongan kepada Iran juga bergerak dari kerangka besar ini, tidak ada yang mustahil itu bisa terjadi. Itu sebabnya kenapa di konferensi negara-negara Islam OKI yang sedang dan akan berlangsung ini, Indonesia lagi-lagi menjadi keynote untuk menyampaikan pikiran besar itu. Kita lihat kemarin Bapak Presiden Prabowo di Rusia telah menjadi pembicara kunci dan dieluk-elukan oleh semua negara. Yang keluar itu semua adalah isi. Dan sekarang ini adalah negara-negara Arab dan yang tergabung di OKI membutuhkan pikiran besar dari Indonesia yang nanti akan disampaikan. Kita lihat sikap Golkar sendiri kemarin, Amerika Serikat sudah mulai ikut campur di perang Iran dan Israel ini, kepada sikap Golkar tentu tidak mungkin bisa lepas dari apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden, dan ingat bahwa Golkar punya politik luar negeri dan Indonesia punya politik luar negeri. Itu sebabnya ketika Bapak Presiden menyampaikan dukungannya kepada Palestina, maka Golkar menjadi satu partai koalisi yang paling pertama memberikan dukungan penuh. Dan saya harus ingin menyampaikan bahwa semua yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu kita lihat kemarin diikut sertakan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, itu dalam rangka untuk mensupport, membackup habis apa yang menjadi pikiran program untuk dan atas nama negara. Karena itu Partai Golkar selalu ada bersama Bapak Presiden dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri. Begitu Abang, ya. Oke. Kalau orang Malaysia tadi bilang apa? Apa dia bilang? Apa lupa saya bahasa, saya tidak bisa ikuti dia punya kalimat-kalimat tadi. apa dok tadi? Kalau ini dia nggak tahu. Tidak, ternyata beda jauh juga bahasa Melayu.